Perkenalkan, nama saya Daniel Anthony dan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai Big Data dan implementasinya di institusi di Indonesia untuk menjawab pertanyaan GSLC yang telah diberikan. Baiklah, langsung ke konsep Big Data. Big Data itu adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Besar karena jumlahnya sangat banyak dan kompleks karena variasi datanya itu sangat banyak. Contohnya, di internet terdapat banyak sekali data, mulai dari data website, lalu data penjualan, jurnal-jurnal, audio, dan sebagainya. Dari jumlahnya yang banyak dan formatnya yang berbeda-beda. Kemudian, dia menyimpan banyak data yang menarik. Di antara banyaknya data tersebut, tersimpan data-data yang menarik seperti penjualan, seperti pendapat masyarakat tentang sesuatu, atau sentimen, atau seperti laporan-laporan dan hasil penelitian yang berharga. Karena big data menarik, sehingga orang mau untuk meneliti big data, walaupun dia sulit untuk diteliti, sehingga dapat dikatakan kesulitan berbanding dengan hasil yang didapat. Contohnya, seandainya orang bisa meneliti untuk mencari data, seperti dia mau mencari data mengenai tren penjualan. Melalui big data dia bisa mendapatkan data tersebut dan dia menganalisa. Dari analisa tersebut bahkan dia bisa memprediksi untuk kedepannya bagaimana melalui tren dan pola-pola yang ada. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sekarang akan menyambung ke karakteristik big data. Poin pertama dari karakteristik big data yaitu volume. Seperti yang tadi sudah dibilang, volumenya itu sangat besar. Tidak dapat ditangani oleh komputer biasa. Dibutuhkan komputer yang berteknologi tinggi dan berkemampuan untuk memproses data yang sangat besar. Lalu velocity atau kecepatan, di mana data tersebut akan diproses dalam waktu yang tergantung jumlah volumenya. Namun dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama karena kita tidak bisa terus menunggu. Sehingga dari kemampuan komputer tersebut dibutuhkan kemampuan yang tinggi untuk memproses data yang sangat besar tersebut. Kemudian variety. Seperti yang tadi juga telah disebut, big data itu terdiri dari data dengan berbagai macam format. Contohnya saja jurnal. Dia bisa berupa dokumen seperti PDF, lalu juga ada teks juga seperti di sosial media, lalu ada gambar, lalu ada juga audio, dan macam-macam lainnya, sehingga dia variasinya sangat banyak. Sehingga karakteristik big data salah satunya ada variety. Sebenarnya karakteristik big data itu yang utama adalah 3 itu, volume, velocity, dan variety. Namun ada tambahan 2 lagi, yaitu value dan veracity. Di mana value itu maksudnya data tersebut memiliki nilai. Kenapa kita mencari data? Karena dia pastinya harus memiliki suatu nilai yang berharga, yang kalau kita cari kita bisa mendapatkan sesuatu di dalamnya. Lalu veracity, apa ini maksudnya? Maksudnya itu dia data tersebut jujur atau benar adanya. Karena data itu yang kita cari dan kita olah akan menentukan hasilnya. Apabila data di awal sudah benar, maka hasilnya sudah harusnya benar jika diolah dengan baik. Namun jika data dari awal sudah salah, hasilnya tidak mungkin akan benar.
Baiklah, selanjutnya implementasi big data di institusi dalam negeri. Contoh yang mau saya angkat kali ini yaitu di Direktorat Jenderal Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Mengutip dari pernyataan Direktur Transformasi Teknologi dan Informasi Ditjen Pajak saat memaparkan hasil analisis big data menggunakan sistem milik Cloudera. Jadi dia bilang, sejak 2015, bahkan sejak dahulu sepertinya Ditjen Pajak selalu menerima banyak data dari berbagai pihak terkait laporan pajak. Setiap perusahaan dan lain-lain pasti melaporkan ke Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia. Data tersebut pastinya luar biasa banyak. Dari data yang banyak tersebut dengan sumber daya manusia yang terbatas, pastinya bingung bagaimana cara mengolahnya. Minimal untuk merapikan atau mengolah sebagiannya saja itu sudah pusing sekali, apalagi kalau mengolah semuanya dengan baik. Di situ dia juga menyebutkan processingnya sulit kalau pakai teknologi yang lama. Berarti sebelum memakai teknologi big data. Kemudian cara kerja big data di Ditjen Pajak yaitu menganalisis semua data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Big data memiliki kemampuan untuk menganalisis data, mengolah data, lalu menghasilkan visualisasi sehingga itu sangat berguna untuk mengolah data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Data tersebut dipecah dalam 2 kategori besar sehingga menjadi jelas posisinya. Apakah data tersebut milik pihak ketiga seperti wajib pajak, perusahaan, atau perorangan yang memiliki kewajiban membayar pajak, dan data internal dari Ditjen Pajak sendiri. Seperti data-data pegawainya dan sebagainya. Kemudian dia juga menyebutkan hasilnya sangat menjanjikan. Dapat ditunjukkan melalui perbandingan saat menggunakan sistem lama dan menggunakan analisis big data. Sistem lama membutuhkan 4 hari pengerjaan untuk sebuah tugas. Dan sebuah tugas tersebut jika dibandingkan saat menggunakan analisis big data, prosesnya selesai dalam tempo 59 detik. Dari 4 hari menjadi 59 detik. Bisa dibayangkan jika mengolah data yang banyak akan mempercepat sehingga akan lebih efektif dan mengurangi waktu serta tenaga yang dibutuhkan. Lalu selain itu Ditjen Pajak juga dapat mengendus praktik yang diduga kuat melanggar hukum dalam urusan pajak. Ini juga salah satu kemampuan dan cara kerja dari big data, di mana big data dia menemukan pola-pola dan di antara banyak data dia membandingkan sehingga bisa mencari sesuatu atau anomali yang muncul. Seperti yang dikatakan oleh dia, yaitu dia menggunakan data untuk perangi kejahatan pajak. Big data processingnya lebih cepat juga, sehingga banyak data yang bisa dicek dalam waktu singkat juga bisa berfokus kepada data yang dirasa mencurigakan. Deep Analytics, dia menggunakan Deep Analytics untuk melihat pola dan perilaku satu data dengan data yang lain untuk menemukan anomali atau fraud. Seperti yang dia juga membandingkan di mana deteksi fraud itu dari 100-200 kasus dalam setahun pakai manusia, dengan adanya teknologi big data bisa jadi 30.000 kasus dalam 1 minggu. Hal ini menjadi bukti nyata betapa big data sangat membantu mempercepat proses olah data dan dia bisa teliti menemukan data yang
dirasa mencurigakan. Kemudian kesimpulannya yaitu seperti yang telah disebutkan, Dijen Pajak sepertinya sangat membutuhkan big data untuk mempermudah dan mempercepat pengolahan data. Karena terlihat dari perbandingannya tadi, dari 4 hari menjadi 59 detik, dari 100-200 data, anomali menjadi puluhan ribu dalam seminggu. Tadi 100-200 dalam setahun. Jadi sangat mempermudah dan mempercepat. Tentunya disertai dengan algoritma yang tepat. Algoritma big data yang tepat. Lalu juga menghasilkan informasi yang valid. Dan kedepannya Ditjen Pajak bisa mengintegrasikan big data untuk mendapatkan informasi mengenai aset wajib pajak. Jika seandainya wajib pajak tersebut tidak melaporkan aset pajaknya. Karena ada beberapa kejadian di mana dia memiliki sesuatu tapi dia tidak membayar kewajibannya. Sehingga big data diharapkan bisa untuk memperdalam analisa kepemilikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.